Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya ajak kita untuk membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seekor belalang yang melompat melintasi ladang tampak tak ada artinya, saudara-saudara. Namun ketika ia bergabung dengan belalang-belalang lainnya, sekawanan belalang itu akan segera melahap semua tanaman yang mereka lewati. Belalang menunjukkan satu kekuatan kerjasama demi kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri dapat diselesaikan secara bersama-sama. Jadi tidak heran kalau kemudian Salomo di dalam kitab Amsal dia mengatakan, belalang itu tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Jadi belalang itu, saudara, dia punya ciri yang bersatu, bersama-sama, dalam kepentingan bersama. Dan kemudian juga kita coba lihat rusa. Rusa adalah salah satu hewan yang hidupnya bergerombol dalam satu kawanan. Jarang kita menemukan rusa dia berjalan sendiri. Rusa itu selalu mereka bergerombol dalam satu kawanan. Dan yang menarik, saudara-saudara, ketika mereka makan di padang rumput, maka ada yang bertugas untuk menjaga akan hewan buas yang lain yang ingin melahap mereka. Jadi persekutuan yang indah. Mereka saling menjaga. Mereka saling melindungi, mereka saling membangun. Itulah rusa. Pelangi tidak akan indah jika hanya terdiri dari satu warna. Betul? Tetapi pelangi itu menakjubkan sekali, saudara. Karena apa? Karena warna-warna itu kemudian menyatu. Keindahan pelangi dengan berbagai warna yang menakjubkan ketika mereka berdekat.
Tetapi kehidupan daripada orang percaya akan lebih indah, jauh lebih indah dari pelangi itu, ketika kita hidup dalam persekutuan. Amin. Ini yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula saat itu. Mereka hidup di dalam satu persekutuan. Seperti belalang yang menyatu untuk mengerjakan satu tugas bersama-sama. Seperti rusa yang bergerombolan dalam satu kawanan yang saling menjaga, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Dan seperti pelangi yang indah, yang menakjubkan, yang memberikan warna yang segar, sejuk, karena menyatu. Saudara, orang Kristen di jemaat mula-mula, mereka bertumbuh. Bahkan di sini tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa mereka semua disukai orang? Meskipun saudara pada saat itu mereka adalah orang yang minoritas. Meskipun pengikut-pengikut Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang sedang teraniaya. Tetapi faktanya mereka disukai oleh semua orang. Dan karena itu saudara, mereka bertambah-tambah jumlahnya. Itulah indahnya hidup dalam persekutuan. Makanya persekutuan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti di dalam hidup orang percaya. Orang percaya tidak bisa hidup secara sendiri, saudara. Dulu ada orang yang saya pernah layani, saudara. Kemudian dia bercerita, dia katakan, saya adalah orang Kristen. Ya, saya percaya kitab suci. Saya percaya Alkitab. Ya. Lalu kemudian saya tanya, Bapak bersekutu di mana? Lalu dia katakan, saya tidak punya gereja. Oh, jadi Bapak nggak pernah ke gereja? Lalu kemudian dia mengatakan, saya tidak perlu ke gereja. Kenapa, Pak? Karena saya kan hanya bersekutu dengan Tuhan. Saudara, hubungan kita itu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Makanya inti dari hukumnya Tuhan itu dua. Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan kita adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kita tidak bisa memilih hanya salah satu. Ya. Kaum sosialis juga membangun hubungan horizontal saja, ya kan? Tapi tidak dengan Tuhan. Kaum komunis, mereka begitu kuat di dalam membangun hubungan horizontal dengan sesama. Ya. Kaum komunis itu, saudara-saudara, mereka berbagi satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan satu yang lain. Luar biasa. Makanya waktu Indonesia di dalam zaman revolusi sempat muncul, bukan? Ya. Suatu partai komunis. Ya. Dengan dasar apa? Sosialisme. Ya. Yang paling penting sosialis. Saya baik dengan orang. Ya. Saya bisa menolong orang. Saya bisa berhubungan dengan orang dan sebagainya. Tapi yang di atas tidak perlu. Karena Tuhan tidak ada. Itulah komunisme. Ya. Tapi Alkitab tidak mengajar gitu. Ya. Alkitab ini luar biasa. Dia mengajarkan kita yang pertama, yaitu membangun persekutuan dengan Allah.
Kalau kita sudah membangun persekutuan dengan Allah, lalu kemudian mengalir kepada sesama. Nah, saudara lihat di sini. Ya, ayat 41 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi yang pertama itu, orang-orang ini saudara, mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memeteraikan dirinya dan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, lalu kemudian berdampak mulai dari ayat setelah itu. Ayat setelah itu apa saudara? Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini tidak bisa dibalik. Ini satu kesatuan yang terikat. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan seseorang, ya, maka bagaimana juga itu menentukan hubungannya dengan Tuhan. Apa yang nampak, apa yang berdampak di dalam hidup seseorang, itu tergantung bagaimana hubungannya dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya kan? Nah, orang-orang ini mereka menerima perkataan itu. Mereka menerima firman Tuhan. Mereka percaya apa yang mereka dengar dari rasul-rasul yang memberitakan firman itu kepada mereka. Dan karena itu saudara, mereka bertumbuh. Yang diwujudkan melalui sebuah kehidupan yang nyata. Di dalam persekutuan satu pada yang lain. Ya. Jadi perhubungan kita satu dengan yang lain itu adalah sebab akibat dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, lalu kemudian akhirnya membawa kita juga mengasihi orang lain. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya saya mengasihi orang lain. Tidak bisa dibalik. Ya. Kalau misalkan saya mengasihi orang lain, bukan karena saya mengasihi Tuhan, maka itu kasih yang temporer. Ya. Makanya nanti saudara, saya akan jelaskan mengenai ciri dari persekutuan itu seperti apa. Ya. Nah. Jadi bangun satu persekutuan yang baik dengan Tuhan. Makanya kemudian di dalam Ibrani pasal 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yohanes dikatakan, engkau harus tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu persekutuan. Ya. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan itu kemudian mengalir, kemudian berdampak, kemudian menjadi sesuatu yang indah, sehingga melalui persekutuan kita satu dengan yang lain, maka orang-orang di sekitar kita melihat sesuatu yang indah, seperti mereka melihat pelangi. Amin. Kehidupan jemaat di Bethesda, jemaat Eleos di Bali, dengan persekutuannya dengan Tuhan yang baik, bertekun di dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam melayani, bertekun di dalam mengasihi. Lalu kemudian saudara-saudara, orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka melihat sesuatu yang indah. Wow, sungguh indah kehidupan jemaat di Eleos. Ketika kita berjalan bersama-sama di dalam sepenanggungan, kita merasakan satu pergumulan satu dengan yang lain, kita saling bahu-membahu, kita saling menyatu di dalam semua, maka orang yang lain akan melihat sesuatu yang indah, sehingga kemudian mereka akan melihat Yesus.
Coba kalau misalkan saudara di dalam jemaat gontok-gontokan, ya, di dalam jemaat pertengkaran-pertengkaran, di dalam jemaat hidupnya egois, ya, hidupnya sendiri-sendiri, tidak mau peduli, tidak ada care kepada orang yang lain. Kira-kira orang yang lain bisa percaya tidak dengan apa yang mereka dengar dari kita? Tidak mungkin. Mereka akan berkata itu omong kosong. Ya. Saudara, mereka menanggalkan keakuan mereka dan memberikan tempat kepada yang utama, kepada yang lain. Ini namanya rendah hati. Ya. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka memikirkan orang lain. Mereka tidak saja hanya berdoa pada diri mereka sendiri, tetapi mereka bertekun berdoa kepada orang lain. Mereka berkumpul berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri, tetapi mendoakan kepada orang yang lain. Dan itu yang menarik. Sehingga pada zaman itu, saudara, jumlah mereka kemudian bertambah-tambah. Karena orang-orang yang lain melihat sesuatu hidup yang indah, hidup yang menarik, hidup yang bermanfaat, hidup yang bermakna. Dan itu tidak bisa ditutupi. Meskipun saudara, waktu itu orang-orang Kristen adalah kaum minoritas. Meskipun pada saat itu orang-orang Kristen adalah orang-orang yang teraniaya. Karena itu gereja mula-mula. Ya. Tetapi keindahan itu tidak bisa ditutupi. Dunia tidak bisa menutupi. Karena itu lahir dari apa? Dari sebuah hubungan yang telah dibangun dengan Tuhan. Karena itu saudara, ada beberapa ciri dari sebuah persekutuan yang indah itu. Ya. Sehingga itu juga menjadi ciri dari persekutuan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, persekutuan itu bersifat otentik. Persekutuan yang kita bangun, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, harus bersifat otentik. Apa itu? Asli. Tidak pura-pura. Bukan basa-basi. Ya. Bukan basa-basi. Waktu saya pergi ke Jawa praktek pelayanan, saya sering tertipu, saudara. Ya. Karena saya polos-polos saja kan gitu. Nah, tapi di sana kan enggeh itu kan ada istilah enggeh moten kepanggih. Iya tapi tidak. Ya. Persekutuan yang kita bangun harus adalah bersifat otentik. Amin. Tidak ada kepura-puraan. Tidak basa-basi. Ya. Kita berikan senyum yang otentik. Bukan senyuman yang palsu. Halo. Sekarang lihat teman kanan kiri, kasih dia senyuman yang otentik. Bukan basa-basi. Kepedulian kita kepada orang lain bukan sekedar basa-basi juga. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Karena itu saudara, jemaat gereja mula-mula itu mereka bertumbuh. Karena sifat persekutuan yang mereka bangun bersifat otentik. Mereka tidak saling berpura-pura. Mereka hidup apa adanya. Amin. Ya. Mereka mengasihi satu dengan yang lain seperti saudara. Kadang-kadang kita nyanyi, kau saudaraku, kau sahabatku, masa. Ayo tunjuk temannya. Ya, itu karena dipaksa oleh MC, ya kan? Sebenarnya malas sekali angkat tangannya. Angkat, tunjuk temannya dong. Angkat, mari kita pakai gerakan. Ya, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku,
kau saudaraku. Padahal itu tangannya angkat itu malas kan. Ataupun tunjuk, kau sahabatku, kau saudaraku. Nah, ya. Tapi jemaat mula-mula, mereka hidup apa adanya. Mereka menyadari bahwa satu dengan yang lain adalah saudara di dalam Tuhan. Meskipun kita bukan saudara, meskipun kita tidak lahir di dalam kandungan yang sama, tetapi Tuhan sudah menciptakan kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Amin. Makanya bersyukur saudara, jemaat Elos ini ada 30 suku. Betul ya? 30 suku bangsa. Wah, ini tidak mudah. Ya, menggembalakan 30 suku itu sebenarnya juga tidak mudah. Makanya waktu saya berkhutbah di BNKP, saya bilang, ini saya mau tanya, di sini berapa suku? Suku Nia saja. Nggak ada suku lain. Ya, kamu udah sana. Di gereja saya yang kecil, jumlah sukunya 30. Betul toh? Kan kita sudah hitung tahun 2019 kan? Tapi kami saudara. Wow. Amin. Kami saudara. Ada dari Batak, ada dari Nias, ada dari Soe, dari Sumba, dari Manado, dari Bali. Mana lagi? Dari Jawa. Dari Rote, dari Alor, macam-macam. Kita saudara. Itu yang membuat dunia waktu itu mereka kaget. Bagaimana mereka bisa bersaudara, sementara mereka tidak ada hubungan keluarga? Kenapa mereka bisa berkumpul bersama-sama? Kenapa mereka bisa saling membantu? Mereka bisa saling menanggung beban satu dengan yang lain. Ada pergumulan ini, ada kesulitan ini, ntar mereka pikul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Ada apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Sehingga orang-orang di zaman itu mereka mulai memperhatikan ada satu kehidupan yang unik. Dan mereka tahu bahwa kehidupan yang unik, yang tidak biasanya, yang belum pernah mereka melihat di dalam kehidupan manusia pada umumnya, itu karena Kristus ada di dalam mereka. Amin. Karena Yesus ada di dalam hati kita, makanya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kita bisa berkata, kamu adalah saudaraku, kamu adalah saudaraku, karena kita punya Bapa yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya DNA yang sama. Amin. Bukan DNA jasmani. DNA jasmani pasti beda. Darahnya pasti beda. Tapi kita punya DNA yang sama, yaitu DNA rohani, DNA ilahi, di mana kita dicipta di dalam satu darah, yaitu darah yang sama, darah Kristus yang menyucikan saudara dan saya. Amin. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu kemudian di dalam ayat yang 10 dikatakan, karena kita telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi melalui darah Kristus, darah yang sama menciptakan kita. Melalui dia menguduskan kita, menyucikan kita menjadi satu ciptaan yang baru. Dulu iya, dia bukan siapa-siapa dengan saya. Dulunya dia adalah musuh saya, katakan begitu. Tapi oleh darah Yesus, ia telah mempersatukanku. Dia menjadi saudara. Amin. Saudara. Ya. Secara jasmani kita tidak punya DNA yang sama, tetapi secara rohani kita punya DNA yang sama. Kita punya DNA ilahi, kita punya darah yang sama, yang menyucikan dan yang membersihkan hidup kita. Karena di dalam hati kita ada Yesus. Karena itulah jemaat mula-mula ini, mereka tidak lagi bersifat pura-pura.
Mereka tidak lagi basa-basi, mereka tidak merekayasa, tetapi mereka tulus mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Mereka tulus menerima satu dengan yang lain, terlepas di dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing orang. Karena itu saudara, bagaimana persekutuan itu menjadi indah di dalam jemaat gereja Eleos ketika kita membangun persekutuan itu bersifat otentik. Tapi kalau kita masih berpura-pura, kita masih basa-basi, maka tidak akan menghasilkan persekutuan yang indah. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana persekutuan itu menjadi indah? Cirinya apa? Persekutuan itu harus dibangun dalam semangat kebersamaan. Ya. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka bersatu hati. Ya. Dalam ayat 46 kita baca 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka sehati karena ada semangat yang sama yang dibangun dari hati mereka, yang mengalir dari hati Bapa. Yaitu apa? Semangat kebersamaan. Dan semangat kebersamaan itu kemudian dibungkus dengan sebuah ketulusan, saudara. Sebuah ketulusan. Ya. Sehingga persekutuan mereka menjadi indah. Mereka saling membawa roti. Amin. Ya. Ada yang bawa singkong, ada yang bawa jemblem, ada yang bawa roti tawar, ada yang bawa pisang goreng. Lalu kemudian waktu mereka berkumpul, mereka taruh di depan. Dengan tulus mereka saling makan apa ini. Makanya kenapa waktu saya memulai pelayanan di Eleos Bali, sejak dari awal ya, kita bangun persekutuan. Makanya waktu ibadah selesai itu, saudara jangan anggap itu saya enggak lapar. Wah, bukan di situnya. Sering saya ajak mari setelah kita ibadah kumpul bersama, supaya kita bisa sharing. Apa artinya gereja besar, jumlah jemaat ribuan, tapi kemudian habis ibadah pintu terbuka, lalu pergi dewe-dewe. Tidak saling mengenal, tidak saling mengerti. Jumlah kita kecil, tidak masalah. Tetapi yang penting adalah kita menciptakan satu persekutuan yang indah. Amin. Dan saya bersyukur saudara, teladan ini telah mempengaruhi sinode kita, gereja Eleos yang lain. Karena tidak ada di tempat lain. Ya. Dan saya bersyukur saudara meresponi itu dengan baik. Ya. Sekalipun mungkin di awal-awal, aduh repot juga ini ya. Masa tiap minggu kita harus bawa roti, bawa kue. Nah kalau zaman dulu bawa makan tuh. Ya. Kita apa? Tiap minggu kita bersekutu. Kita makan bersama-sama. Apakah yang kita makan besar atau yang kita makan kecil? Kalaupun tidak ada yang dimakan, tetap kita berkumpul. Meskipun hanya air putih. Amin. Saya sudah katakan, kalau pada diakonia, kalaupun tidak ada roti, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak masalah. Suguhkan air putih. Kan bukan di situ esensinya. Esensinya adalah kita bersama. Itu yang disebut apa? Koinonia. Jadi persekutuan itu dalam bahasa aslinya koinonia. Koinonia itu bukan hanya sebuah persekutuan di mana kita berkumpul. Nah saudara, persekutuan itu macam-macam.
Orang persekutuan itu bukannya sekarang berkumpul. Kalau saudara mengatakan berkumpul saja, duduk bersama, penjudi juga duduk bersama enggak? Ayo, penjudi duduk bersama enggak? Bersekutu enggak? Kumpul enggak? Kumpul. Bahkan penjudi itu kumpulnya dekat-dekat, saudara. Hanya satu meja di antara depan mereka. Tetapi coba lihat, apa bedanya? Mereka saling memakan. Padahal jaraknya hanya satu meter di depan saya. Dia ada di situ. Saling pandang-pandangan. Ya kan? Tetapi saya mau makan dia. Dan dia juga mau makan saya. Yang satu juga makan. Betul enggak? Kumpul enggak? Kumpul. Itu bukan koinonia. Makanya koinonia itu adalah satu persekutuan, satu perkumpulan yang dibangun di dalam semangat kebersamaan dan ketulusan. Ketika semangat yang kita bangun dalam berjemaat, dalam semangat kebersamaan, dalam semangat ketulusan, dunia akan melihat betapa indahnya menjadi anak Tuhan. Amin. Saudara, waktu itu jumlah orang Kristen tidak banyak, sedikit. Yang berkumpul ini bukan banyak, tetapi karena persekutuan mereka adalah dibangun dalam semangat kebersamaan, akhirnya jumlah mereka bertambah, ya, menjadi 3.000 orang. Ini penting. Semangat kebersamaan artinya saling menerima satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ciri dari sebuah persekutuan yang indah dibangun dalam pertumbuhan bersama. Ya, kalau tadi yang kedua dibangun dalam semangat kebersamaan, tapi yang ketiga dibangun dalam pertumbuhan bersama. Ada goal, ada tujuan di dalam persekutuan, yaitu apa? Mau bertumbuh bersama. Makanya bergandengan tangan. Tinggi kita beda-beda. Ada yang 180, ada juga yang harus hanya 1 meter kotor. Tidak masalah. Bukan tinggi rendahnya, tetapi kita bergandengan tangan. Makanya ukuran dari persekutuan bukan ukuran tinggi dan pendeknya seseorang, tetapi diukur di dalam kita bergandengan tangan. Amin. Nah, kalau kita bergandengan tangan, tidak peduli engkau tinggi atau saya rendah, kita punya bergandengan tangan. Bertumbuh bersama. Nah, itu yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh bersama di dalam firman. Mereka saling sharing. Nah, puji Tuhan ada komsel di mana kita bisa saling sharing. Salah satu tujuan komsel itu adalah membangun persekutuan untuk apa? Bertumbuh bersama di dalam firman. Ya. Makanya di komsel tidak ada yang mengkhotbah, tetapi kita belajar dari tuntunan buku yang saya sudah bagi. Ya. Untuk apa? Kita mau menggali, kita mau share, kita mau mengaplikasikan, maka semuanya kita gali. Nah, itu luar biasa. Dasarnya di sini. Ya. Zaman itu tidak ada istilah komsel, tetapi mereka sudah berkumpul bersama, bertekun bersama, sharing bersama. Karena di mana mereka berkumpul bersama, mereka bertumbuh bersama, maka itulah kekuatan bagi mereka. Saudara, kehidupan gereja mula-mula luar biasa penderitaannya. Kita ini enak, saudara. Kita masih belum menghadapi penganiayaan yang sehebat itu. Ya, belum. Ya. Memang waktu saya memulai pelayanan di sini dan gereja kita di sini sampai 2006 itu dilempar batu. Ya, waktu menikah Pak Tony ini, ya, ini Pak Tony ini saksi hidupnya tahun 2005, betul ya? Ya, Mei 2005, betul? Nah, lagi menikah,
Dipersatukanlah Pak Tony dan Ibu Santi. Wah, itu batu dari atas. Untung batunya nggak tembus. Ya, karena kan dulu asbes. Lagi berlutut didoakan oleh Pak Daniel Sutrisnya, betul ya? Tiba-tiba batu lagi. Itu belum seberapa. Setelah selesai pemberkatan, kita mau pergi makan bersama waktu itu di rumah Ibu Sani. Ini jalan, kan dulu jalannya bukan seperti ini saudara ya. Itu tanah. Ya. Gereja juga belum ada gereja ini. Hanya sebelah, itu pun udah bagus ini yang sebelah. Ya. Berlumpur. Potong, pohon dipotong. Sengaja pohon dipotong. Potong. Lalu kemudian ditaruh di jalan. Setelah dipotong taruh di jalan. Ya bagaimana? Supaya baju pengantin mungkin nyangkut gitu. Tapi waktu itu Tuhan, ini berkat. Saya katakan sama jemaat yang kami waktu itu, sabar. Ini berkat Tuhan. Ya, ini berkat Tuhan. Saudara. Tapi gereja mula-mula saudara, bukan yang dilempar atapnya, tapi mereka dianiaya, mereka dibakar, mereka dibunuh, mereka disiksa. Tapi mereka punya kekuatan yang saudara-saudara. Karena apa? Rahasianya di mana? Persekutuan yang mereka bangun. Karena mereka bertumbuh bersama. Karena semua jemaat bertumbuh bersama. Di dalam iman. Bertumbuh bersama di dalam firman. Bertumbuh bersama di dalam doa. Sehingga bangunan iman mereka, bangunan kerohanian mereka, itu menjadi kokoh. Meskipun ada gempa yang menggoncang, mereka tidak roboh. Meskipun mereka dianiaya, mereka tidak menjadi kecut dan tawar hati. Seringkali orang Kristen baru geger sedikit, baru tersinggung sedikit. Saudara-saudara, kadang-kadang bisa menghancurkan seperti dunia sudah roboh. Doaku belum dijawab, lalu kemudian menjadi kecewa sama Tuhan. Waduh, bagaimana ini? Ya, saudara-saudara. Apa yang dialami oleh gereja mula-mula itu luar biasa, saudara. Penderitaan mereka, ekonomi mereka luar biasa miskin, saudara. Karena waktu itu pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus dicatat oleh pemerintahan Roma. Siapa-siapa mereka yang menjadi orang Kristen, lalu kemudian diberlakukan satu hukum, berlaku bagi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kalau dia punya ubi, dia tidak boleh menjual. Dan dia juga tidak boleh membeli. Nah saudara, saudara punya uang 1 karung, mau beli beras, tidak bisa. Kenapa? Kamu orang Kristen kan? Iya, tidak bisa. Coba pikirkan, itu penderitaan seperti apa? Kesulitan seperti apa? Kemiskinan seperti apa? Kalau kita ini masih susah, saudara, sesusah-susahnya kita hari ini, mereka lebih susah. Amin. Semiskin-miskin kita hari ini, mereka lebih miskin dari kita, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, mereka berdiri dengan kokoh. Misi mereka tetap berjalan. Persekutuan mereka tetap berjalan. Gereja mula-mula berdiri dengan luar biasa. Mereka tidak peduli, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak menjadi malu dengan keadaan mereka yang dikatakan, yang dimiskinkan, yang ditekan, dianiaya. Karena mereka bangga. Mereka punya kehidupan yang jauh lebih indah. Dan ternyata saudara tidak membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi takut. Nanti kalau saya jadi orang Kristen seperti mereka, pasti nasibnya juga seperti itu dong. Waduh, tunggu dulu. Tidak. Justru saudara hari-hari
Tiap hari jumlah mereka bertambah-tambah. Tiap hari mereka disukai oleh banyak orang. Lalu Injil mulai menyebar sampai ke Asia, sampai ke Roma, ke Eropa. Karena apa? Karena persekutuan yang indah yang dibangun satu dengan yang lain. Amin. Tidak peduli gereja ini kecil, jemaat ini tidak banyak. Bagi saya, saudara pribadi, senang jemaat banyak. Tetapi lebih senang kalau di dalamnya lahir persekutuan yang indah. Amin. Karena kalau lahir persekutuan yang indah, surga bergema. Surga bergema. Ada satu gereja Korea, saudara-saudara, yang pernah dulu, kemudian waktu ulang tahun, mereka datang di sini. Yang bantu pertama sekali sebenarnya dulu itu melalui kesaksian Busani. Ada gereja yang jumlah mereka 11 orang. 11 orang di Korea. Mereka tidak punya gedung gereja. Mereka ibadah di kantor. Tapi 2003, 11 orang ini kirimkan uang itu sama Ibu Sani untuk bantu pelayanan awal-awal. Itu 2 juta. Kaget juga. Oh, mereka kan kaya-kaya, Pak. Bukan itu. Bukan di situ. Ya. Ada orang kaya, tapi kalau hatinya tidak punya kasih, tidak bisa. Ada orang yang tidak punya apa-apa. Seperti seorang yang dulu saya pernah dengar dari Pak Daniel Sutrisno. Waktu gereja Los Malang itu dibangun kembali, direnovasi dan dibangun lantai 2 dan 3. Ada seorang jemaat yang kakinya dipotong, saudara. Tidak ada kerjaan, hanya mengemis, bukan mengemis lah. Tapi dia kumpulkan uang recehan itu. Lalu kemudian waktu Pak Pendeta ini datang kunjung, Pak, izinkan saya, mohon diterima persembahan saya. Saudara, berapa? 25 juta. Itu berapa tahun dia kumpulkan recehan. Orang tidak punya. Orang cacat, saudara. Tapi dia punya hati yang luar biasa. Ini penting. Indah-indah mendengarnya. Indah. Karena itu mari kita mau hidup di dalam persekutuan yang indah. Karena kalau kita sudah hidup di dalam persekutuan, itulah indahnya sebuah kehidupan. Kalau kita sudah membangun persekutuan yang baik, yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama, itulah indahnya hidup ini. Jadi kalau ditanya, apa indahnya hidup ini? Jawabannya apa? Ketika saya hidup dalam persekutuan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama.